Orang mengatakan Kristen itu karangan. Mohon maaf, saya katakan begini. Kristen tidak pernah tawar bidadari, kenikmatan. Kalau kekristenan itu karangan, harusnya kekristenan itu mengikuti keinginan manusia. Satu-satunya ajaran yang menentang human desires itu hanya Kristus. Untuk apa orang mengarang itu? Apa manfaatnya? Kalau memang mau karang-karang yang bagus-bagus saja, dapat tempat yang enak, bisa beristri begini-begini, oh, mantap. Yang disiapkan seperti ini bentuknya, harusnya begitu. Lalu apakah itu karangan yang begitu? Nah, ini kadang bagi orang yang mengaku berakal, akalnya nggak dipakai. Saya tanggapi ya, karena agak-agak nyinggung Islam nih. Jadi Elia Miron ini mengatakan satu-satunya ajaran yang menolak human desire, atau mungkin terjemah bebasnya itu keinginan dan hasrat manusia, itu adalah ajaran Kristus. Masa sih? Benarkah itu Ferguson? Tapi kenapa justru anehnya ya banyak larangan dalam Bible kalian langgar? Misalkan nih, minum anggur, kemudian makan babi, bahkan perintah bersunat, itu dilanggar semua. Terus jika standar beragama kalian adalah bangga dengan ajaran yang tidak ada enak-enaknya menurut kalian, kenapa tidak memilih Islam? Islam justru jauh lebih nggak enak loh ya, dalam tanda kutip, wajib sholat 5 waktu. Dan yang paling berat itu saat matahari belum terbit, saat subuh, di mana banyak orang masih terlena dalam hangatnya selimut. Kami umat Islam harus mengambil air wudhu terlebih dahulu dengan air di mana cuaca begitu dingin. Yang laki-laki wajib berjamaah di masjid. Bisa bayangkan nggak kira-kira? Justru di agama kalian lebih enak loh, ibadah cuma setiap minggu saja, ya kan? Lalu di mana sisi menolak human desire-nya? Kemudian belum lagi kami umat Islam wajib berpuasa setiap tahun, sebulan penuh loh. Dan malamnya itu menjalankan tarawih. Ada yang kemudian 23 rakaat, walaupun nggak wajib ya, tapi banyak keutamaan dan rugi kalau ditinggalkan. Gimana? Bisa bayangkan nggak? Belum lagi di luar Ramadan ya, ada ibadah malam saat semua orang terlelap. Ini juga bukan wajib sih, tapi juga banyak keutamaannya. Rugi banget kalau nggak menjalankan. Kemudian belum lagi terkait harta ya, ada aturan zakat yang wajib dikeluarkan bagi yang mampu. Kemudian belum lagi ibadah haji dan umroh yang bisa menganggarkan puluhan hingga ratusan juta rupiah. Kalau Islam agama karangan, mending karang yang enak-enak aja, ya kan? Misalkan nggak usah sholat seminggu sekali lah, mirip dengan kalian. Terus kemudian umroh bisa di mana aja, nggak harus ke Mekah. Terus kemudian puasa tidak harus full sebulan, ya kan? Bisa mungkin hanya 3 hari saja. Terus gimana soal bidadari? Woi, jangan salah, kami umat Islam nggak ada yang kepikiran ke sana, serius. Kalian boleh deh tanya umat Islam manapun, nggak ada yang targetnya nyari bidadari. Sudah lolos dari jembatan Sirot yang nanti ya akan kita lintasi, dan itu melintas di atas neraka. Kita sudah lolos dari jembatan ini saja, itu sudah luar biasa. Itu sudah target utama kami, dan itu keberuntungan yang luar biasa ya ketika kita bisa lolos dari jembatan Sirot. Lagi pula, di dunia ini Islamlah agama yang paling keras dan tegas melarang umatnya berzina loh. Jangankan berzina, mendekati zina saja dilarang. Wala taqrabu zina. Jangankan mendekati zina, perintah menjaga pandangan mata saja ini tegas dan jelas banget loh. Kalau Islam agama karangan, lebih baik ngarang yang enak-enak aja. Boleh misalkan mengumbar mata dan seterusnya. Nggak cukup sampai di situ. Ancaman neraka dalam Islam ngeri-ngeri loh. Bahkan yang paling ringan ya, siksa di neraka itu pakai sendal yang sekali pakai ya, sendalnya dipakai itu akan mendidihkan otak. Lah, agama kok sengeri ini? Mana ada agama di luar Islam yang ancamannya sengeri ini? Kalau kami pakai hawa nafsu, mending pilih yang sudah dijamin keselamatannya, ya kan? Yang dosanya sudah ditebus. Tapi dipikir-pikir, ini nggak masuk akal, woy. Enak sekali sudah ditebus dosanya.